musuh mahbub. Musuh tapi tak cintai musuhnya. Monya musuh tak cintai dibegah oleh Imam Ghazali, berarti manusianya buta daripada aib yang dicintai akan dia. Jadi monya katanya waktu ke urang yang tak galak. Walaupun musuh-musuh tu ke urang yang tak galak, yang namun aib daripada urang yang tak galaknya handa bagdanya. Handa. Karena urangnya tak cinta le katanya. Adi munyona kekurangan yang na ba urang yang katanya cinta, nya deku handa pegah aibnya. Nya ke perumpamaan nafsul amarah. Nafsu amarah ke begale Ghazali nya memang musuh tapi musuhnya tak cinta. Galak tu. Musuh memang musuh tapi tak cinta. Jadi munyo tak cinta musuhnya, kebanyakan begale Imam Al-Ghazali manusianya buta. Retna buta, munyo aib yang na bak musuhnya karena musuhnya tak sayang. Handa munan ke perumpamaan daripada nafsul amarah. Sesuai ni pegah le urang yang pegah dalam sabuh syair, walaistatara aiban lidil wida wal ikha wala ba'da ma fihi idza kunta radiya wa ainur rida an kulli aibin kalilah walakinna ainul sukhti tubdil masawiyah. Pegah le urang yang pegah, artinya urang yang pegah dalam syair, yang mana bila getanya ke urang yang paling tak sayang nyan ku hana deh aib. Dak butat bro dipubut handa aib. Nya ketanda bahawa bak nafsul amarah hidup adanya. Betul salah karena urang tak cinta lagi katanya tetap hang terpegah kesalahan. Tatup. Nyamban nepegah oleh Imam Al-Ghazali tentang masalah nafsul amarah. Jadi dua macamnya, di antara lain nafsul amarahnya yang untuk terhindar lagi katanya. Mudah-mudahan dengan terhindar daripada nafsu amarahnya, kata tepu bahawa dua perkara nepegah oleh Imam Ghazali. Pertama, musuh yang na di dalam tubuh tu. Yang kedua, musuh yang tak cintai. Tak payah untuk tak pinah. Tak payah untuk tak pegah salah. Karena memang hitamong di dalam tubuh katanya. Kemudian, nafsu lawamah. Nafsu lawamahnya adalah diduk bak urang Islam. Tapi urang Islamnya asi tu, atau urang mukmin yang asi. Katanya Islam tu. Hai mak di Islam, ya di Islam, tapi maksiat. Hana tak sembahyang. Hana tayak murnu ilmu agama maksiat tu. Nya kekun nafsul lawamah. Wate ada bubu maksiat penyesalan li. Alanya tu wate kaha. Wate punai li bubu maksiat penyesalan. Kemudian dia kata tentang hawa telah maksiatnya yang kun yang terkandung di dalam nafsul lawamah. Yang le ba urang yang mukmin, urang Islam yang pubut maksiat akan Allah. Gepegah le pengarang kitabnya dia katanya butatim tiga nulis atau bacut tentang masalah nafsu. Karena bila tatim tiga nulis pun sebab tengku dengan sebab nafsunya panjang tak gepegah dalam ilmu tasawuf. Karena memang sebab nafsu le urang binasa. Walaupun kedih ilmu kala tapi karena didorong oleh nafsu, maka dengan sebabnya getanya binasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalul maksiati lillahi taala kanat min iblis. Wa kana sababu ba'dal qada sabiki hawa nafsi bikibriha wa hasadiha. Maka bermula awal-awal maksiat bagi Allah Ta'ala itu ada iaitu daripada iblis. Dan adalah sebabnya maksiat iblis sesudah menunaikan yang telah terdahulu, artinya telah
berilmu ia akan hawa nafsu. Dengan pula dengan sebab takaburnya dan dengkinya iblis. Awal-awal makhluk Allah yang maksiat ke Allah itu tok iblis. Iblis maksiat ke Allah sebab iji kalhah dia buat kalih yak murnu ilmu, iaitu di dalam azali ide cukup trip yak murnu ilmu, sehingga di binasa dengan sebab keturut nafsu. Binasa iblis sebab keturut nafsu. Dengan pula bi kibriha wa hasadi, dengan tekabur. Karena iblis kena pergi sujud ke Nabi Adam. Tapi haitim karena yang anggap droi raya, yang kehinan timah tekabur. Muncul tekaburnya lebih awal muncul hawa nafsu. Karena kalau tabuk bornya dilikut, lahir nafsul amarah adalah sifat tekabur karena sebab nafsul amarah. Berarti menyamakan awatan nafsu. Bangkana nafsu di dalam tubuh katanya sifat tekabur muncul kedrawai. Muncul kedrawai sifat tekabur. Dan juga sifat dengki. Sifat dengki. Paduk natrep teman iblisnya dibuat al-qayat hu ba'dal ibadah, artinya beribadah, menjumpai maksiat akannya iblis sesudah ibadah akan 80,000 tahun atas barang yang dikatakan ianya barang dalam bahari dalal, dalam laut kesesatan. Yang kala iblisnya kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80,000 tahun dengan sebab nafsu bisa binasa. Ia nafsu amarah. Cukup trip ditanya ke hana mutruk mulai tahun baru dah ibadah. Baru jaga tu. Ditanya. Iblis 80,000 tahun kala beribadah pada Allah. Tapi dengan sebab dorongan nafsu binasa mandu madayan. Katanya hana apa benda nak udip tanya yang deep trip tu. 80,000 tahun. Itanya baru-baru kena tak taubat. Lam tunyu. Makan mudah tak didorong oleh nafsu tu. Ada tak ugak hana jabut. Samsang cukup palih mata tu. Karena itanya didorong oleh nafsu. Samsang gok padum salah yang yang betul cik tanya. Yang didorong oleh nafsu. Maka tenggelam ianya iblis. Kalam ijinku dalam laut kesesatan. Maka tenggelam ia hingga abadan abadi. Karena tidak adalah di sana itu dunia. Tidaklah sana itu khalqun yang diciptakan akan dia. Dan tiada syaitan ia. Tetapi adalah di sana itu nafsu dengan sebab takaburnya dan dengkinya. Iblis binasa iblisnya dengan Allah Ta'ala kan bak tetap dunia kan bak tetap dunia dan kan sebab syaitan sebab bak turut nafsu je tekabur dan hasad dan dengki yang kan sebab bahawa ini jika ayat minta dunia artinya kabrak tak lalai ke dunia sehingga ji punai kun binasa dengan sebab nafsu kon sebab nafsu dunia aja. Nafsu amarah yang teka bak iblis iperaya-raya draw aja dan dengki ji. Pertama di peraya-raya draw dengan Allah Taala bahawa ipegah haji lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Nya kon tabah sebagai desyan iblis. Desyaji karena puturut nafsu. Kan sebab di puturut dunia dan kan sebab-sebab yang lain. Tak tipu sagai salah. Puturut nafsu. Binasa ibadah
Paduk na trip 80 ribetun. Ya menang. Nyamban koji, nyamban bro nepegah le ilmu Ghazali, nafsu amarah.